Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Para sahabat, para teman-teman yang dicintai oleh Allah, dalam pertemuan kajian kali ini kami akan menayangkan kisah Khalifah Al-Qahir Billah, Khalifah ke-19 dinasti Abbasiyah yang menjadi pengemis dan dicongkel kedua matanya dengan sangat kejam. Setelah Khalifah ke-18 dinasti Abbasiyah, Al-Muqtadir Billah dipenggal kepalanya, maka dibaiatlah Al-Qahir Billah sebagai Khalifah ke-19. Sayang 1000 disayang, nasibnya pun berakhir tragis. Siapkan diri para sahabat, para pemirsa, para penikmat kajian ini yang berbahagia, untuk menyimak lanjutan kajian ngaji sejarah politik para khalifah Islam ini. Berat, memang sungguh berat membaca kekuasaan yang ditegakkan atas nama kitab suci, tapi pelaksanaannya jauh dari kata maslahat. Biasanya saya mengutip kajian-kajian yang sebelum-sebelumnya ini dari Imam At-Tabari ataupun Imam Suyuti. Namun kali ini saya hendak mengawali ngaji kita ini dengan mengutip dari bukunya Profesor Dr. Hamka yang berjudul Sejarah Umat Islam, agar jangan ada yang menuduh saya mengada-ngada atau mengira saya sengaja menjelek-jelekkan kisah khilafah ini. Kita simak langsung apa kata ulama besar Indonesia ini. Di dalam bukunya Buya Hamka menulis, Al-Qahir sebagai gelarnya, yaitu gagah perkasa, hebat dan disegani orang, lagi gampang menumpahkan darah. Sayang sekali, di samping keberaniannya ada pula kekurangannya, yaitu sangat loyal kepada harta benda dan sangat keras siasatnya. Buya Hamka, sang ketua umum Majelis Ulama Indonesia pertama itu pun melanjutkan, sebaik dia mulai memerintah, dengan segera disuruhnya orang merampas harta benda perempuan gundek yang selama ini bermahajarela di dalam istana. Ibunya Al-Muqtadir Billah, khalifah sebelumnya, pun tidak terkecuali dari penggeledahan. 60.000 dirham uang yang didapati di tangannya, padahal negeri sedang kekurangan belanja buat tentara. Bukan main kejam hukuman yang dijatuhkan oleh Al-Qahir terhadap ibu Al-Muqtadir itu. Kakinya digantungkan sebelah dan yang sebelah lagi terlepas ke bawah, lalu disiksa dengan berbagai macam siksaan dan mati beberapa hari kemudian. Para sahabat, para pemirsa yang mengikuti kajian ini, kita tentu masih ingat kami pernah menceritakan dalam kisah sebelumnya bahwa Al-Qahir ini sempat memberontak, namun dimaafkan oleh Khalifah Al-Muqtadir. Tapi kemudian ketika pemberontakan yang kedua kalinya ini berhasil, Al-Qahir naik tahta kekuasaan, namun sama sekali dia Al-Qahir tidak mau memaafkan Al-Muqtadir dan keluarganya. Malah keluarga Al-Muqtadir diusir, disiksa dan dibunuh dengan keji. Dan sebenarnya Al-Muqtadir dan Al-Qahir ini adalah saudara satu bapak, tapi berbeda ibu. Jadi ibu Al-Muqtadir yang disiksa dan dibunuh oleh Al-Qahir, seperti yang diceritakan oleh Buya Hamka, itu sebenarnya merupakan ibu tiri dari Al-Qahir sendiri. Nama lengkap Khalifah Al-Qahir ini adalah Muhammad bin Al-Mu'tadid, panggilannya Abu Mansur, gelarnya Al-Qahir Billah. Menurut Imam Suyuti, sesaat setelah Khalifah Al-Muqtadir dibunuh, Jenderal Mu'nis dan tentara menanyakan kepada Muhammad bin Al-Muqtafi tentang kesiapannya menjadi khalifah. Namun dia menolaknya dan menganggap pamannya, yaitu Muhammad bin Al-Mu'tadid atau Al-Qahir ini, yang lebih berhak. Al-Qahir yang memang sejak pemberontakan sebelumnya sudah berambisi, tentu saja langsung mengiyakan ketika ditanya kesiapannya sebagai khalifah. Al-Qahir
menjelma menjadi pemimpin yang ditakuti. Gelarnya pun ditambah dengan Al-Muntakim min A'da'illah, yang artinya melakukan balas dendam kepada musuh-musuh Allah. Gelar itu pula yang dia cantumkan kepada mata uang yang dibuatnya. Dia memerintahkan semua jenis musik dan nyanyian serta minuman keras dilarang. Dia tangkapi para penyanyi dan menghancurkan alat-alat musik mereka. Namun sayangnya, menurut Imam Suyuti, dia sendiri pernah tidak bisa bangun akibat mabuk minuman keras dan suka sekali mendengarkan jenis nyanyian. Aduh, kelihatannya Al-Qahir ini jenis pemimpin yang tidak satu antara kata dan perbuatannya. Ibarat bahasa Jawanya itu isuk tempe sore deli, alias mencela-mencele, alias sakar PDW. Melarang rakyatnya mabuk dan mendengarkan musik, padahal dia sendiri pun sangat suka dan melakukannya. Ibnu Atsir juga memberi catatan bahwa para budak yang pandai menyanyi disuruh dijual oleh Al-Qahir karena menyanyi itu haram. Namun dia melakukan itu karena dia sendiri yang akan membeli para budak yang sudah dijual dengan murah tersebut. Soalnya Al-Qahir sendiri menggemari nyanyian. Ibnu Atsir kemudian menggarisbawahi dengan kalimat, na'udzubillahi min hadhil akhlaq. Kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang seperti ini, akhlak yang seperti khalifah itu. Kemudian apa kata Imam Tobari tentang Al-Qahir? Tidak ada. Imam Tobari sudah wafat pada tahun 310 Hijriah atau tahun 923 Masehi. Isi dari kitab Tarikh Tobari pada jilid ke-10 berakhir pada kisah tahun 302 Hijriah di masa Khalifah Al-Muqtadir berkuasa. Sehingga kisah khalifah berikutnya tidak bisa lagi kita rujuk dari Tarikhut Tobari. Tapi syukurlah, kitab Tarikhul Khulafa Imam Suyuti, Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dan lainnya seperti Al-Kamil fi Tarikh karya Imam Ibnu Athir masih memberi kita informasi otentik tentang sejarah khilafah berikutnya. Kembali ke pemerintahan Al-Qahir, Ibnu Athir menceritakan bahwa kepala rumah tangga istana, yang istilah dulu dinamakan Al-Hajib, yang bernama Ali bin Bulaik, melaknat khalifah pertama dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah, di mimbar masjid. Aduh, rupanya kebiasaan turun-temurun melaknat lawan politik diteruskan sampai masa Al-Qahir ini. Mimbar masjid menjadi sangat politis dan isinya penuh dengan cacian terhadap lawan politik. Di Indonesia, khalifah belum berdiri saja mimbar masjid memang sudah dipakai untuk bicara politik praktis. Pantas kalau kita pun turut berucap, na'udzubillah min hadhil akhlaq. Kami berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak seperti itu. Naiknya Al-Qahir tidak terlepas dari keberhasilan pemberontakan Jenderal Mu'nis yang berkolaborasi dengan Ibnu Muqlah, sang wazirnya, terhadap khalifah sebelumnya. Namun mereka ini juga tidak senang dengan gaya kepemimpinan Al-Qahir. Menurut Imam Ibnu Katsir, pendapatan mereka berkurang drastis selama berada di bawah kekuasaan Khalifah Al-Qahir. Itu sebabnya mereka berencana untuk menurunkannya dari posisi khalifah. Pikir mereka, bukankah mereka yang mengangkat Al-Qahir? Tentu mudah pula untuk menurunkannya. Ibnu Muqlah dan Mu'nis diikuti oleh Ali bin Bulaik menginginkan Muhammad bin Al-Muqtafi yang menjadi khalifah. Sayangnya Al-Qahir mencium rencana konspirasi ini. Jenderal Mu'nis berhasil dengan licik ditangkap dan dibunuh atas perintah Al-Qahir. Ali bin Bulaik dan anaknya lari, tapi pasukan Al-Qahir menemukan Ali bin Bulaik dan anaknya, kemudian menyembelih mereka, kata Ibnu Katsir, seperti menyembelih kambing. Kepala mereka lantas diberikan anjing. Al-Muqtafi ditempatkan di dinding yang diapit dua bangunan sempit, namun dia bertahan hidup. Sementara itu Ibnu Muqlah berhasil kabur dan bersembunyi. Karena marah, Al-Qahir memerintahkan agar rumah Ibnu Muqlah dibakar habis. Begitu juga kediaman para pemberontak lainnya. Al-Qahir berseru kepada penduduk Baghdad bahwa itulah hukuman untuk mereka yang mengkhianati khalifah dan membuat kerusakan di dalam negara. Al-Qahir mungkin lupa bahwa dia pun bisa naik sebagai khalifah lewat pemberontakan berdarah. Kok sekarang berlagak suci? Summa na'udzubillah min hadhil akhlaq.
Yang kita saksikan mayoritas dari naik turunnya khalifah itu lewat pertumpahan darah. Darah yang tumpah akan dibalas dengan pertumpahan darah berikutnya. Begitu terus. Semua dilakukan atas nama kekuasaan suci yang bernama khilafah. Al-Qahir juga membunuh Ibnu Ishaq bin Ismail An-Nubakhti yang sebelumnya mendukung kepemimpinan Al-Qahir. Jadi, kalau bukan karena rebutan kekuasaan, apa pasalnya sampai Al-Qahir membunuh orang ini? Menurut Imam Suyuti, itu karena terjadi persaingan memperebutkan seorang budak perempuan. Gara-gara ini, kepala Ibnu Ishaq dipenggal, lantas dilempar ke dalam sumur. Luar biasa. Kekejaman demi kekejaman ini membuat tentara mulai muak. Ibn Muklah, yang dalam sejarah juga dikenal sebagai ahli kaligrafi, keluar dari persembunyiannya dan mulai memprovokasi para tentara untuk memberontak. Mereka berhasil mendatangi istana dan menangkap Al-Qahir yang gagal melarikan diri. Tentara kemudian membaiat Abul Abbas Muhammad bin Al-Muqtadir sebagai khalifah. Ini adik dari Al-Qahir. Mereka memberinya gelar Ar-Radi Billah. Kemudian Al-Qahir dipaksa untuk menyatakan pengunduran dirinya. Namun Al-Qahir ngeyel dan menolak mundur karena merasa dia masih khalifah yang sah. Seorang hakim bernama Abu Al-Husain mengatakan, Al-Qahir sudah dimakzulkan dan wajib hukumnya mengikuti khalifah yang baru, yaitu Ar-Radi Billah. Lantas khalifah ke-20 dinasti Abbasiyah ini mengatakan, biar saya yang menangani Al-Qahir yang masih ngeyel itu. Lalu menurut Imam Suyuti, sang khalifah baru ini mencungkil kedua mata Al-Qahir dengan paku yang sangat panas. Masya Allah. Buya Hamka kemudian menceritakan akhir kekuasaan Al-Qahir. Di dalam tulisannya, beliau mengatakan, sedang baginda duduk di dalam istana, masuklah seperangkatan serdadu ke dalam istana. Lalu khalifah mereka tangkap dan pangkatnya ditanggali. Kemudian itu kedua matanya dicungkil sehingga kedua mata itu tanggal dan tergantung-gantung di kedua belah pipinya. Setelah itu dikurung di dalam satu penjara gelap di dalam istana. Kemudian itu dilepaskan pula menjadi seorang buta yang hina sampai mati. Muhammad Al-Asfahani berkata, Al-Qahir dicopot karena perilakunya yang tercela dan tindakannya yang banyak menumpahkan darah. Ulama lain, As-Suli juga berkata, Al-Qahir sosok pemarah yang banyak menumpahkan darah, jelek kelakuannya dan pelin-pelan dalam mengambil kebijakan serta seorang pemabuk. Al-Qahir tidak dibunuh karena mungkin kematian terlalu enak buat dia. Dibiarkanlah dia menderita dalam kebutaan. 11 tahun kemudian dia sempat dilepas dari penjara, lantas menjadi pengemis di kota Baghdad. Masya Allah. Menjadi khalifah kemudian berakhir menjadi pengemis. Namun kemudian kembali ditangkap dan dipenjara sampai wafat dalam kehinaan. Dia hanya berkuasa kurang dari 2 tahun, lebih lama menderita dalam penjara. Masya Allah. Bagaimana para sahabat, para teman-teman? Masih mau lanjut menyimak kisah khalifah berikutnya? Kita tunggu video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.